Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu. Video ini adalah kelanjutan dari video kemarin. Masih membahas tentang modul ajar. Di video terakhir kemarin, di akhir video, kami sudah mengajak Bapak Ibu untuk merefleksi sebentar bahwasanya dulu pemerintah kan sudah pernah membuat program penyederhanaan perangkat ajar yang biasa kita sebut sebagai RPP 1 lembar. Pertanyaannya, apakah program tersebut masih ataukah sudah terhapuskan oleh kurikulum baru ini? Tentu jawabannya adalah tidak. Karena kurikulum baru ini konon katanya sifatnya adalah ingin menyederhanakan, ingin memerdekakan, dan ingin lebih fleksibel. Jadi program pemerintah untuk menyederhanakan perangkat ajar itu masih berjalan. Jadi kalau ada teman-teman guru yang menganggap penyusunan modul ajar ini adalah sebuah makhluk yang menakutkan, maka anggapan itu tentu salah. Prinsip membuat modul ajar itu sebenarnya sederhana. Nanti akan kami beri dua bukti validnya. Yang pertama, bukti valid dari standar proses. Yakini Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 yang terbaru. Kemudian, bukti yang kedua bahwa modul ajar itu sederhana, yaitu paparan langsung dari Bapak Yogi Anggraina yang menjabat sebagai koordinator pengembang kurikulum ini. Oke, langsung saja kita mulai yang pertama. Kita mau melihat di standar proses. Oke, saya bacakan Bapak Ibu ya. Di pasal 3, yaitu perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud di atas merupakan aktivitas untuk merumuskan. Nanti berarti isinya itu kita merumuskan ada 3 hal ini. Yang pertama, merumuskan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar. Yang pertama, kita merumuskan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar. Kemarin, dari sampaian pembelajaran, kita sudah menyusun tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran sudah kita urutkan menjadi ATP. Nah, berarti isinya yang pertama nanti tentang ATP yang sudah kita buat. Yakni, urutan-urutan tujuan belajar yang ingin kita ajarkan ke peserta didik kita masing-masing. Yang kedua, isinya nanti adalah cara mencapai tujuan tersebut. Cara mencapai berarti langkah-langkah yang akan kita lakukan supaya tujuan tadi bisa tercapai. Berarti langkah-langkahnya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara menilai. Berarti tentang asesmen atau penilaian. Itu tujuan hanya 3 itu. Yang pertama itu ada tujuan pembelajarannya apa. Kemudian yang kedua ada langkah-langkahnya bagaimana. Dan yang ketiga bagaimana cara kita menilai. Kemudian yang kedua, perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pendidik. Berarti disusun oleh kita sebagai guru. Karena nanti kita yang akan melaksanakan proses pembelajarannya. Maka rencananya itu kita juga yang menyusunnya. Tapi sekali lagi, pemerintah itu ingin sekali tidak merepotkan Bapak Ibu. Maka pemerintah sudah menyiapkan contohnya. Sifatnya memang merdeka, bebas, tidak ada bentuk tertentu yang diharuskan. Tapi justru karena kebebasan itulah pemerintah khawatir. Bebas itu seperti apa ya? Bentuknya seperti apa? Maka pemerintah sudah membuatkan beberapa contoh. Makanya kita nanti bisa memakai cara contoh tersebut. Dengan cara memakainya secara langsung atau sebaiknya yang terbaik adalah kita merubahnya. Maksudnya, kalau ada yang tidak sesuai, kita rubah. Kalau ada yang perlu ditambah, juga kita tambah. Tapi yang utama adalah disusun oleh pendidik, oleh kita sebagai guru. Kemudian poin 3, perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang kita susun itu sifatnya ada 3. Oke, kami ulangi yang kemarin ya. Istilah, tentang istilah saja. Kalau di standar proses ini yang dipakai adalah kata-kata perencanaan pembelajaran. Oke, dalam pelatihan atau yang sudah kita kenal dikatakan sebagai modul ajar. Kemudian, di kurikulum kemarin, namanya RPP. Tiga-tiganya sama saja. Kita menyebutnya sebagai apa nggak masalah. Yang penting itu adalah perencanaan pembelajaran. Sifatnya ada 3, yang pertama fleksibel. Yang kedua jelas, yang ketiga sederhana. Maksudnya apa fleksibel itu? Dokumen pembelajaran yang fleksibel maksudnya adalah dokumen itu tidak terkait dengan bentuk tertentu. Tidak ada format tertentu. Bapak Ibu guru bebas mau membentuk seperti apa.
Mau 1 lembar silahkan, mau 100 lembar silahkan, mau setengah lembar silahkan. Tidak ada bentuk tertentu, mau pakai PowerPoint, mau pakai Excel, mau pakai Word, mau diketik manual, tidak ada bentuk tertentu. Yang penting kita sendiri yang menyusun, kita juga memahaminya. Kemudian yang kedua, maksud dari jelas adalah dokumen itu mudah dipahami. Kita susun sendiri, mudah dipahami, sekali kita lihat langsung paham. Oh, nanti langkahnya ini itu saja. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Jadi intinya mudah dipahami. Dan yang ketiga artinya sederhana adalah berisi hal yang pokok dan penting saja. Yang tidak terlalu penting tidak usah kita cantumkan, supaya lebih efektif dan efisien. Kesimpulannya tadi dalam pasal 4 ini disebutkan, perencanaan pembelajaran itu memuat paling sedikit yang wajib, itu memuat 3 saja. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkahnya, kemudian yang ketiga bagaimana penilaiannya. Kalau kita membuat modul ajar sudah ada 3 ini, sudah betul. Karena di dalam standar proses paling sedikit memuat 3 hal ini. Kalau ditambah bagaimana? Ya monggo, tidak terikat dengan bentuk tertentu. Oke, kita lanjutkan. Kami akan putarkan sedikit paparan dari Bapak Yogi Anggraina. Cuplikan ini kami ambil ketika kami mengikuti webinar yang dinarasumberi oleh Bapak Yogi Anggraina. Baik, monggo kita simak bersama-sama. Perencanaan pembelajaran RPP lah ya. Kalau di K13 sama dengan RPP atau kita sebut dengan modul ajar, ini sama saja. Istilahnya modul ajar, perencanaan pembelajaran atau RPP sama saja. Nah, Ibu Bapak, tujuan mengembangkan modul ajar, tentunya Ibu Bapak kan perlu menyusun perencanaan pembelajaran kan. Selama ini pun kan Ibu Bapak menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran ini, Ibu Bapak, modul ajar ini, secara prinsip ini kita kembangkan adalah memuat 3 komponen ini. Secara prinsip, memuat 3 komponen ini. Apa saja? Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Ini kan sama dengan RPP ya. Penulisan modul ajar bertujuan membantu peserta didik melaksanakan proses pembelajaran. Nah, komponen modul ajar ini sesuai dengan kebijakan saat ini, dan ini juga sudah kita sinkronkan dengan standar proses di bawahnya menurut standar draft standar proses yang dalam proses penetapan, dan sudah selaras juga dengan Kemdikbud 56. Jadi yang penting Bapak, dalam modul ajar itu ada tujuan, ada langkah-langkah kegiatan, ada asesmennya. Yang penting dalam modul ajar nanti ada 3 hal ini. Tujuan pembelajaran, langkah-langkahnya, kemudian bagaimana penilaiannya. Hal ini tujuan pembelajaran kan Ibu Bapak di awal sudah menentukan alurnya. Yang pertama tujuan apa, yang kedua tujuan apa, tinggal simpan tujuannya. Setelah itu Ibu Bapak buat langkah-langkahnya. Kita sudah punya pembelajaran yang kita susun menjadi ATP. Lah, ATP itu nanti kita tinggal masukkan di poin pertama. Kemudian kita susun langkah-langkahnya. Untuk pembelajaran termasuk bagaimana menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga, tentukan asesmennya. Ini kan selama ini puluhan tahun Ibu Bapak sudah melakukan. Nah, di dalam langkah pun kita tidak mengharuskan harus ada kegiatan awal ini penutupnya. Yang penting kegiatan untuk mencapai kemampuannya apa. Bisa jadi langsung kegiatan ini, bisa jadi langsung ya tahapan berlanjut tanpa kegiatan awal. Jadi sekali lagi, kita sudah membuat RPP puluhan tahun. Jadi ini bukan hal baru. Gampang kita membuatnya. Tadi dijelaskan di langkah-langkahnya pun tidak harus ada kegiatan pembuka, tidak harus ada kegiatan penutup. Yang penting jelas. Untuk mencapai tujuan pembelajaran itu langkahnya apa saja. Kalau Pak Yogi ini pernah juga mengatakan bahwa menulis tujuan itu siswa dapat, nggak usah. Siswa dapat, otomatis tujuannya untuk siswa. Termasuk kegiatan pendahuluan, membuka salam, itu kan sudah otomatis. Makanya menurut Pak Yogi, gak dikasih pembukaan juga nggak apa-apa, karena otomatis kita ngajar pasti ada kegiatan pembuka dan kegiatan penutup. Tapi, alangkah lebih lengkapnya, nanti kita susun secara sederhananya seperti apa, nanti kita lanjut. Muat 3 komponen ini secara prinsip modul ajar itu sama dengan RPP. Jadi memuat tujuan pembelajaran,
memuat langkah-langkah kegiatan, memuat asesmen. Kalau tujuannya misalkan, tujuannya mempraktekkan renang, nah saya cukup dengan langsung praktek gitu, tidak usah lagi mungkin dengan ada tulisan dengan lain-lain, langsung saja cukup dengan praktek. Lalu misalkan tujuannya saya menjelaskan terkait dengan materi tertentu, ya udah cukup saya dengan lisan, cukup ya udah cukup dengan lisan, tidak perlu harus komplit seluruhnya pengetahuannya, keterampilannya dan sikapnya. Ini dalam asesmennya, lihat tujuannya apa, asesmennya sesuaikan. Jadi pengumuman untuk mengetahui belajar ini. Jadi tujuannya, asesmen itu mengecek tujuan. Nah, untuk pendidikan khusus memang untuk memperhatikan peserta didik. Jadi secara prinsip ini ya. Nah, tadi itu kan untuk komponen wajibnya yang penting ada 3 hal tadi. Kalau kita mau melengkapi sebanyak ini ada identitas, kompetensi awal, sampai di daftar pustaka, juga boleh. Tapi semisal lebih sederhananya menjadi 1 lembar boleh nggak? Boleh. Sekali lagi, dari pemerintah itu niatnya ingin kita sebagai guru lebih terfokus kepada proses pembelajaran nanti. Daripada kita ngajarnya nggak fokus, makanya untuk mempermudah, kita boleh membuat modul ajar yang sederhana. Bahkan, saking pengennya pemerintah itu mempermudah kita, juga sudah menyediakan contoh-contohnya. Itu juga silahkan. Ibu Bapak modifikasi silahkan. Tahun lalu memang kita menyiapkan contoh. Tapi secara prinsip modul ajar itu hanya memuat hal ini. Nah, Ibu Bapak dapat mengembangkan. Kalau merasa Ibu Bapak, contohnya mungkin nggak cukup 3 contoh tadi. Saya ingin informasi umum juga lengkap, komponennya lengkap, lampiran lengkap, itu silahkan dikembangkan masing-masing, disesuaikan. Tapi secara prinsip hanya membuat komponen ini aja. Tujuannya langkah-langkah sesuai kan selama ini Bapak sudah menyusun. Baik, tadi sudah kami tampilkan pemaparan dari Pak Yogi. Nanti kami mengambil sikap yang akan kami beri contohnya itu nanti jalan tengah. Ya, ada 3 tadi juga ya, ada tambahan beberapa ini nanti. Contohnya seperti apa, nanti mungkin berbedanya adalah di langkah-langkah pembelajaran. Kalau kita menyusun hanya 1 bentuk saja kan tidak mungkin, karena setiap materi itu kan butuh pendekatan tertentu. Kalau di kurikulum 2013 kemarin, kita kan ada pendekatan saintifik dengan model pembelajaran. Karena kurikulum baru ini masih melanjutkan kurikulum selanjutnya. Bapak Ibu juga nanti ketika mengajar boleh memilih 3 model ini atau model yang lainnya. Nah, nanti setelah video ini, kami akan mencoba membuatkan template. Template berarti nanti tinggal Bapak Ibu edit nggih. Kami akan mencoba template modul ajar sesuai dengan pendekatan atau model yang akan kita pilih. Misalkan materi A, nanti kita ingin pakai model problem based learning ya. Berarti nanti langkah-langkahnya ini saja. Berarti kita tinggal mengedit materinya, materi pembukanya. Terus kalau kita pengen nanti project based learning, nanti insya Allah akan kami beri langkah-langkahnya. Nah, Bapak Ibu jangan terfokus hanya memikirkan tentang pembelajaran proyek Pancasila. Karena ada yang lebih penting juga ketika kita mengajarkan materi nanti secara klasikal di kelas. Kita juga harus menggunakan berbagai model pembelajaran. Kalau kita terlalu fokus memikirkan pembelajaran berbasis proyek Pancasila, maka metode-metode ini nanti akan seolah-olah terlupakan. Jadi juga video kami nanti sekali lagi akan menjelaskan pembelajaran berbasis masalah itu seperti apa. Contoh RPP atau contoh modul ajarnya seperti apa. Insya Allah akan kami sajikan. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.